Selamat siang, Ibu-Ibu Komisi Wanita GKI Puri yang saya kasihi. Kita kembali memiliki kesempatan belajar bersama dari kitab 1 Korintus. Hari ini secara khusus tema besarnya adalah karunia roh. Dan kita akan membahas 1 Korintus 12 dan 14. Maaf, sebentar ada telepon. Ya, Halo, Bu Mevang ya? iya. Tadi Ibu telepon saya. Sorry, nggak kedengaran. Saya lagi masak di dapur. HP lagi dicas di kamar. Ada apa ya, Bu? Iya Bu, saya mau ngajak Ibu pelayanan. Kampung tempat bimbel kita kebanjiran. Ada sekitar 10 orang keluarga murid ngungsi ke tempat bimbel Bu. Kita ini perlu bantu mereka menyediakan makanan. Ibu bantu masak ya. Kasihan ya, Bu. Kebanjiran sampai harus ngungsi. Memang 2 hari ini hujan deras. Tapi saya nggak sanggup, Bu, masak makanan untuk orang banyak sendirian lagi. Pasti nggak sendiri Bu, nanti saya ajak ibu-ibu yang lain dan saya juga ikut kerja di sana. Oh, oke Bu. Enak kalau ada teman. Apalagi Ibu juga di sana. Tapi masak pakai apa ya, Bu? Peralatan masak saya ukurannya kecil. Biasa cuma buat 1 orang di rumah. Nanti kami sediakan Bu, kami pasti ngerti kalau masak buat 10 orang pasti beda dengan untuk 1 keluarga. Jangan khawatir. Oh, 1 lagi Bu, gak apa-apa ya Bu. Kalau nggak salah tempat bimbel kita lampunya kurang terang. Apa perlu saya ajak suami bantu betulkan dan tambahin lampu supaya lebih terang? Biar masaknya jelas, matang atau enggak. Juga buat orang-orang yang ngungsi lebih enak kalau terang. Wah, ide bagus Bu. Kita memang perlu ngajak orang-orang lain untuk pekerjaan besar ini. Dan tiap orang kerja sesuai bidangnya. Jangan sampai terbalik ibu yang betulin lampu, suami yang masak. Kita kerja senang hati Bu kalau ada ibu di sana. Dan ada teman-teman lain, apalagi semua peralatan sudah disediakan. Iya Bu. Oh, sorry ya Bu ya. Teleponnya sampai sini dulu ya. Ini saya lagi mau Bible study. Oh, sorry Bu. Oke, nanti kita bicarakan nanti ya. Makasih Bu. Ya, sampai ketemu. Tuhan berkati. Maaf ibu-ibu sekalian, ada telepon penting dari Ibu Cora yang saya minta bantuan untuk boleh melayani bersama-sama. Mari kita kembali mempersiapkan hati kita untuk Bible study saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Engkau Allah yang bekerja sampai pada hari ini dan Engkau yang memberi lowongan, kesempatan kepada kami untuk ikut bekerja bersama dengan Engkau. Kami mohon Tuhan kiranya pada saat ini kami boleh sungguh-sungguh merendahkan hati kami untuk boleh belajar petunjuk firman Tuhan yang kiranya mampu mengarahkan kami bagaimana bekerja bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca 2 ayat saja pada siang hari ini, yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 1 dan pasal 14 ayat 1. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kemudian pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, seperti percakapan telepon tadi, ada satu pekerjaan besar yang memerlukan kerjasama banyak orang. Nah, ketika tadi saya mengajak Ibu Cora, pertama dia ragu-ragu karena dia merasa, wah sendirian mana bisa. Tapi pekerjaan itu enggak mungkin dilakukan sendiri karena ini pekerjaan besar. Kemudian Ibu Cora juga mengatakan, waduh peralatannya bagaimana ya? Biasa masak untuk 1 keluarga, sekarang untuk 10. Enggak usah khawatir. Yang mengajak bekerja, yang mengetahui kebutuhan akan menyediakan peralatan. Dan sangat indah kemudian Ibu Cora
ingat ada kebutuhan lain tentang lampu penerangan dan dia ingat suaminya bisa membantu memasang lampu. Ibu-ibu sekalian, sedikit seperti inilah pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Allah Roh Kudus, Dia yang mengepalai gereja seluruh dunia. Dia membuka kesempatan untuk kita melayani bersama dengan Dia. Dan kita tidak perlu khawatir sendirian karena pasti ada banyak umat Tuhan, saudara seiman yang juga digerakkan. Dan juga tidak perlu khawatir karena Allah Roh Kudus akan menyediakan segala keterampilan, segala hal yang dibutuhkan untuk melayani. Ada satu gambaran itu yang menuliskan pelayanan terasa berat bukan karena gereja tak bersahabat, tetapi karena sok kuat, kerja sendiri setengah nekat. Pelayanan akan terasa berat kalau kita merasa sendiri, tidak bekerja bersama dengan Roh Kudus. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, aku mau supaya kamu tahu karunia Roh dengan benar. Kamu harus tahu ini adalah keterampilan, adalah anugerah yang disediakan oleh Roh Kudus supaya kamu bisa melayani. Kamu harus tahu. Kalau enggak tahu nanti tadi merasa berat. Jadi karunia Roh adalah satu kemampuan pelayanan yang diberikan oleh Roh Kudus supaya semua orang percaya bisa bekerja bersama melayani Dia, melayani gereja. Dan di awal ini ditekankan juga bahwa keselamatan adalah anugerah. Orang bisa mengucapkan Yesus Tuhan adalah anugerah. Jadi keselamatan itu tidak tergantung kepada karunia Roh. Jadi karunia itu sangat penting tapi bukan menjadi syarat untuk mendapatkan keselamatan. Dan kemudian juga yang di awal ini ditekankan oleh Paulus katakan bahwa kalau orang yang mengatakan aku punya karunia Roh bisa melakukan banyak hal yang hebat untuk melayani Tuhan. Orang itu tidak mungkin dia mengutuki Tuhan Yesus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang melayani dengan kekuatan dan karunia Roh Kudus, dia pasti juga memuliakan Tuhan Yesus. Tidak mungkin bertentangan. Jadi ini satu prinsip dasar sebelum masuk lebih jauh membahas mengenai karunia Roh. Kemudian ibu-ibu sekalian di dalam 2 pasal yang sangat padat ini ada hal yang ditekankan yaitu kesatuan di dalam keragaman. Jadi ada yang banyak rupa-rupa dan ada yang satu. Di sini ditekankan yang banyak rupa-rupa adalah karunia Roh. Jadi karunia Roh itu memang banyak macam. Kalau di sini kita akan melihat hanya kurang lebih beberapa saja, di kitab yang lain ada yang berbeda. Jadi karunia itu bukan berarti 7 macam dari zaman Rasul sampai sekarang. Karunia Roh itu banyak dan diberikan sesuai dengan kebutuhan gereja. Kemudian yang banyak lagi adalah pelayanan. Di seluruh dunia semua gereja membutuhkan banyak pelayanan. Dan juga banyak perbuatan ajaib. Untuk keperluan dan konteks tertentu Tuhan mengizinkan adanya perbuatan-perbuatan ajaib atau mujizat. Dan juga yang banyak adalah penyataan untuk tiap-tiap orang. Jadi untuk semua orang percaya termasuk saudara dan saya, Roh Kudus itu akan memberikan pernyataan, memberitahu, menuntun apa yang menjadi karunia Roh kita. Dan yang banyak lagi adalah anggota tubuh Kristus. Seperti badan ini banyak sekali anggota tubuhnya, maka demikian juga gereja itu sering diumpamakan tubuh sehingga banyak anggota tubuhnya. Yang banyak ini dikontraskan dengan yang satu. Jadi meskipun banyak yang macam itu, yang satu adalah Roh Kudus itu satu. Yang mengaruniakan sumber karunia Roh itu hanya satu, yaitu Roh Kudus. Dan pelayanan itu banyak tetapi Tuhan, tuannya, bosnya itu cuma satu yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan yang satu adalah Allah. Dikatakan Allah mengerjakan semua itu adalah Allah yang mengerjakan dan di dalam semua orang. Jadi pekerjaan yang banyak ini satu bosnya, satu Tuhannya
Dan satu yang bekerja secara aktif yaitu Allah sendiri. Dan juga yang sangat penting adalah satu kepentingan bersama. Jadi ada banyak pelayanan, ada banyak orang, tetapi satu kepentingan bersama yaitu kepentingan tubuh Kristus. Semua karunia-karunia roh ini untuk kepentingan memajukan tubuh Kristus, memajukan pekerjaan Allah di dalam dunia. Jadi antara keragaman dan kesatuan ini dijaga secara seimbang. Sehingga yang banyak ini bergerak bersama, maju bersama untuk memajukan pekerjaan Tuhan dan tubuh Kristus. Nah, kemudian di sini Rasul Paulus memberikan contoh karunia roh. Contoh artinya tadi beragam. Yang disebutkan di sini hanya beberapa saja yang waktu itu ada dan dibutuhkan oleh jemaat Korintus. Di kitab Roma atau di bagian yang lain ada karunia-karunia roh yang ada kesamaan, ada perbedaan. Jadi jumlah varian karunia roh itu bukan harga mati, bisa berkembang sesuai kebutuhan. Dan yang disebutkan di sini adalah kebetulan tentang berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan hikmat ini artinya orang yang bisa dengan jernih memikirkan suatu keputusan yang penting meskipun sedang terjadi masalah yang sangat rumit. Jadi khususnya seperti ada satu permasalahan yang berat, yang kompleks, tetapi orang yang punya karunia berkata dengan hikmat itu, dia bisa dengan jelas mengetahui jalan keluarnya yang baik itu sesuai kehendak Tuhan itu bagaimana. Itu namanya berkata-kata dengan hikmat. Kemudian kata-kata dengan pengetahuan. Dibedakan di sini walaupun mirip. Karunia berkata dengan pengetahuan itu artinya orang ini punya pengetahuan, pertimbangan-pertimbangan yang luas dan pemikiran yang dalam. Sehingga apa yang dikatakannya itu bisa membantu gereja, membantu tubuh Kristus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana di dalam melihat suatu masalah, bahkan di dalam merencanakan suatu kemajuan. Karunia berikutnya adalah karunia iman. Kita mengingat sekali lagi konteksnya ini adalah gereja mula-mula yang semacam buka jalan untuk penginjilan di tengah masyarakat yang bukan Kristen waktu itu. Jadi untuk konteks waktu itu sangat perlu orang yang punya karunia iman. Yaitu orang yang berani melakukan hal-hal yang sulit. Dan dia dengan kekuatan Tuhan berani mengambil risiko untuk berkorban. Karunia iman ini diperlukan untuk orang membuka suatu pelayanan yang baru dan menerobos kesulitan-kesulitan yang ada. Karunia roh berikutnya adalah menyembuhkan. Jadi sesuai dengan konteks sekali lagi, bahwa pada waktu itu masih banyak terjadi mujizat-mujizat kesembuhan. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang sulit menerima secara akal, lalu Tuhan mengizinkan orang-orang memiliki karunia menyembuhkan pada waktu itu. Sehingga dengan doa ada orang-orang yang sakitnya sepertinya sulit sembuh, bisa disembuhkan. Karunia roh berikutnya pada waktu itu yang disebutkan adalah melakukan mujizat. Melakukan hal-hal yang hampir mustahil secara alami. Yaitu karunia roh di mana pada waktu itu orang-orang yang banyak menyembah berhala, yang banyak melakukan hal-hal yang ajaib, yang seperti sulap seperti. Tetapi mereka melakukan dengan roh-roh yang ada yang mereka sembah. Nah untuk hal ini saudara sekalian, maka gereja pada waktu itu ada orang-orang yang bisa melakukan mujizat. Hal-hal yang sepertinya mustahil tetapi mujizat itu dilakukan dalam rangka penginjilan, dalam rangka untuk menghasilkan pertobatan. Dan karunia roh berikutnya adalah bernubuat yang sangat diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus menganggap bahwa karunia ini sangat dibutuhkan oleh jemaat, oleh gereja bahkan sampai pada hari ini. Karunia bernubuat itu artinya
Orang yang punya karunia ini bisa mengajar dengan berkuasa. Orang mendengar itu tertarik dan tertegur, tersentuh pikiran dan perasaannya. Orang yang punya karunia roh ini bisa mengajar, menyampaikan firman Tuhan, sehingga mendorong orang sampai mengetahui penerapan apa yang bisa dilakukan. Ini biasanya karunia roh yang dimiliki oleh guru pengkhotbah. Nah, kemudian karunia roh yang juga banyak dibahas di dalam 2 pasal ini adalah karunia mengenai roh. Yang pertama di sini adalah karunia membedakan macam-macam roh. Zaman itu banyak orang menyembah dewa-dewa lain sehingga banyak roh-roh lain. Dan banyak kemudian seperti nabi palsu pada waktu itu yang bisa mengadakan keajaiban-keajaiban. Kemudian guru-guru palsu yang masuk menyusup ke dalam persekutuan dan gereja. Sehingga sangat diperlukan orang yang bisa punya karunia membedakan ini roh yang benar atau yang salah. Ini roh kudus atau roh kuda. Ini yang benar atau yang sesat. Supaya mereka tidak keliru. Dan karunia roh yang banyak dibahas adalah berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Jadi pada waktu itu banyak jemaat yang mendapat karunia berbahasa roh, termasuk Rasul Paulus sendiri. Dan Rasul Paulus memberitahukan ada karunia berbahasa roh, ada karunia yang menafsirkan bahasa roh. Jadi itu nampaknya banyak dibahas pada waktu itu. Sehingga kemudian Rasul Paulus membahas secara khusus dan dia membandingkan antara karunia bahasa roh dengan karunia bernubuat. Jadi dia secara paralel di situ membandingkan. Dia mengatakan kalau karunia bahasa roh itu adalah roh kita berkata-kata langsung kepada Allah. Karena roh kita itu berkata-kata langsung dengan Allah. Dia mengucapkan hal-hal rahasia yang hanya dimengerti oleh Allah sendiri. Nah, karunia bahasa roh ini dikatakan di sini membangun diri sendiri. Orangnya yang berbahasa roh itulah yang terbangun. Karena rohnya itu berbicara kepada Allah secara langsung. Jadi orang lain tidak mengerti. Nah, kemudian Rasul Paulus mengatakan kalau karunia seperti ini ya sebaiknya digunakan untuk diri sendiri. Kalau misalnya itu dipakai dalam persekutuan, pertemuan dengan orang lain, maka dikatakan di sini harus ada yang menafsirkan atau menerjemahkannya. Karena Rasul Paulus mengatakan kalau kamu apalagi lebih dari satu orang, beberapa orang itu berbahasa roh yang orang lain gak ngerti, gak ada yang menafsirkan, gak ada yang menerjemahkan, apa gunanya? Bahkan dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, kalau misalnya kamu lagi bahasa roh, lalu ada orang yang tidak percaya Tuhan melihat, kan mereka akan berpikir ini orang apa ini orang sakit atau bagaimana. Jadi Rasul Paulus mengatakan itu memang bagus tetapi untuk membangun dirimu sendiri. Bahkan Rasul Paulus mengatakan karunia bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Jadi Rasul Paulus ini memberitahu lebih baik kamu mengejar karunia bernubuat. Karunia bernubuat seperti tadi yang kita bahas adalah karunia mengajar. Di sini dikatakan bahwa bernubuat itu artinya berkata-kata kepada manusia. Bukan kepada Allah, bukan berdoa tetapi mengajar, membangun orang lain, menasihati orang lain, menghibur orang lain. Bernubuatnya adalah membangun pengertian. Orang yang enggak ngerti jadi ngerti melalui kata-kata. Dan di sini juga dikatakan bahwa karunia bernubuat ini lebih membangun jemaat. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam perbandingan ini maka Rasul Paulus mengatakan lebih baik kamu mengejar karunia bernubuat. Di sini juga dikatakan oleh Rasul Paulus dia juga berbahasa roh, mungkin lebih daripada jemaat Korintus. Tapi dia mengatakan lebih baik saya bicara 5 kata yang dimengerti
daripada beribu-ribu bahasa roh yang tidak dimengerti. Karena sekali lagi tujuan utamanya karunia adalah membangun jemaat. Jadi lebih baik melakukan segala sesuatu yang membangun jemaat lebih daripada membangun diri sendiri. Daripada terlihat rohani langsung bicara dengan Tuhan di dalam pertemuan umum, lebih baik mengajar, membangun, menasehati, menghibur jemaat dengan kata-kata yang bisa dimengerti. Dan untuk menggarisbawahi hal ini, Rasul Paulus memberitahu, kamu hendaklah dewasa dalam pemikiran, jangan menjadi anak-anak dalam kejahatan. Orang yang dewasa akan memikirkan kepentingan orang lain. Apakah karunia saya ini bermanfaat untuk orang lain? Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Karena pada waktu itu konteksnya ada orang-orang yang memakai karunia roh melakukan hal-hal yang ajaib itu, melakukan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri atau menipu orang lain menjadi suatu kejahatan untuk mencari nama, mencari pujian dan yang lain-lainnya. Jadi kata Rasul Paulus, lebih baik kamu itu menjadi anak-anak dalam kejahatan tetapi dewasa di dalam pemikiran. Karena karunia roh ini sangat dibutuhkan oleh tubuh Kristus secara keseluruhan. Jadi berikutnya Rasul Paulus bicara mengenai tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu seperti perumpamaan tubuh manusia, banyak anggota mulai dari rambut sampai jari kaki. Dan semua anggota ini punya fungsinya yang berbeda-beda. Bahkan tangan kita punya kiri dan kanan kelihatannya sama tetapi beda fungsi. Dan dikatakan di sini Allah lah yang memberi tempat masing-masing sesuai kehendaknya. Jadi tempat fungsi daripada pelayanan kita sebagai anggota tubuh Kristus itu ditetapkan oleh Allah. Sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kehendaknya diri sendiri atau masing-masing orang. Jadi di satu sisi tidak boleh misalnya saya mengatakan saya enggak percaya diri, saya malu, tidak berani tampil. Enggak usahlah saya berkhotbah, enggak usahlah saya memimpin Bible study, saya bagian yang berdoa saja. Jadi Allah menempatkan sesuai kehendaknya, bukan terserah orangnya, mau enggak mau, seneng enggak seneng, merasa bisa atau tidak bisa. Oleh karena itu, maka selanjutnya dikatakan tiap orang mengenal bagiannya, melakukan bagiannya dan memelihara suatu prinsip bahwa kita ini saling membutuhkan. Tidak ada yang merasa paling hebat tidak membutuhkan yang lain. Tidak bisa dikatakan di sini mata membutuhkan tangan. Meskipun matanya tahu misalnya handphonenya di mana, mata membutuhkan tangan untuk mengambil. Dikatakan bahwa kepala ini pun yang kelihatannya paling penting, sangat penting. Kepala ini membutuhkan kaki. Jadi tubuh Kristus itu suatu ilustrasi yang sangat indah. Yang menunjukkan bahwa semua bagian saling membutuhkan. Dan jangan ada perpecahan. Perpecahan di dalam satu tubuh Kristus itu akan sangat menyakitkan. Kalau umpamanya itu orang yang stroke. Orang stroke itu adalah otaknya itu terpecah dengan anggota tubuh yang lain. Otak itu kan biasanya, otak itu kan bisa memerintahkan misalnya. Otaknya saya memerintahkan Mevang angkat tangan. Jadi nyambung. Tapi kalau orang stroke itu ada satu perpecahan. Otaknya nyuruh angkat tangan tetapi tangannya nggak bisa. Itulah namanya perpecahan. Dan hal yang serupa bisa terjadi di dalam tubuh Kristus di dalam pelayanan. Yaitu ketika nggak nyambung komunikasinya, hatinya nggak nyambung sehingga menjadi lumpuh. Jangan ada perpecahan. Sebaliknya secara positif hendaklah saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Memperhatikan itu di dalam pengertian ikut
bersimpati, dikatakan kalau ada yang menderita maka yang lain ikut menderita. Kalau ada jari kaki yang menderita, seluruh tubuh ikut merasakan penderitaan itu. Itu artinya kalau kita di dalam satu persekutuan, komisi wanita, di dalam masa yang sulit ini, kalau mungkin kita mendengar ibu A, ibu B, ibu C sedang susah, kita ikut merasa susah. Kita mendoakan dan memikirkan cara bantuan yang paling tepat yang bisa dilakukan. Saling memperhatikan dan bersama itu juga sebaliknya dalam hal bersukacita. Di sini dikatakan kalau ada bagian tubuh yang dihormati, kita ikut senang, jangan iri. Itu sebabnya juga kalau dalam persekutuan misalnya kita mendengarkan orang lain dapat rezeki, orang lain misalnya mau dapat mantu yang hebat, dapat cucu yang sehat. Misalnya kita kebetulan tidak memiliki anak atau kita memiliki anak tidak kunjung menikah atau anak kita sudah menikah belum mempunyai anak. Maka kita belajar menjadi orang yang bisa bersukacita dengan orang lain yang bersukacita. Saling memperhatikan di dalam suka dan duka. Dan di ujungnya dikatakan bahwa untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus yang sehat dan makin maju, Allah menetapkan rasul, nabi, dan pengajar. Allah menetapkan rasul, nabi, dan pengajar. Lalu dikatakan di situ mereka melayani dan memimpin. Jadi di dalam anggota tubuh Kristus ini Allah menjanjikan pasti ada orang yang berfungsi sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pengajar. Gereja kita percaya pada hari ini tidak ada lagi yang namanya rasul, tidak ada lagi yang namanya nabi. Tetapi dalam semua gereja, semua persekutuan ada orang-orang yang punya karunia rasuli. Yang artinya berani melayani, membuka suatu pelayanan yang baru. Berani secara khusus mengabarkan Injil kepada orang yang belum pernah mendengarkan nama Tuhan. Allah juga menetapkan pasti ada di dalam satu jemaat orang yang bisa mengajar dengan baik. Bisa menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. Jadi tubuh Kristus pasti Kristuslah yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Jadi ibu-ibu sekalian, di dalam hal ini adalah marilah saudara dan saya menyadari bahwa kita juga adalah tubuh Kristus. Yang perlu kita lakukan adalah mengenali aku ini anggota bagian mana, apa fungsiku, apa peranan saya di dalam tubuh Kristus ini yang mesti saya lakukan. Sambil itu kita juga memperhatikan orang-orang lain khususnya yang bersekutu dan melayani bersama dengan kita. Nah di dalam bagian akhir Rasul Paulus memberitahukan panduan persekutuan. Peraturan di dalam pertemuan jemaat. Di situ saudara sekalian, sekali lagi konteks jemaat pada waktu itu, banyak orang yang menyembah berhala itu pun mereka ada semacam ibadah-ibadah penyembahan berhala. Dan mereka punya cara-cara sendiri di dalam ibadah. Mulai dari masuk kuil itu bagaimana, upacara di dalam kuil bagaimana, Ramatama menurut kuil penyembahan itu bagaimana. Jadi mereka ada pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus merasa perlu memberikan panduan kalau persekutuan Kristen itu harusnya bagaimana. Dan yang sangat menarik adalah di sini Rasul Paulus memulai dengan persembahan. Memulai dengan persembahan. Jadi prinsip tadi kan tubuh karunia roh, tubuh Kristus, sekarang persekutuan. Maka yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah setiap orang harus mempersembahkan sesuatu. Namanya persekutuan, orang yang datang itu bukan menonton. Orang yang datang dalam persekutuan, bersekutu dalam pengertian mempersembahkan sesuatu.
Di sini yang pakai contoh, apakah itu memberikan mazmur, puji-pujian, ikut menyanyi, mempersembahkan suaranya, hatinya untuk menyembah Tuhan, atau mempersembahkan satu pengajaran sharing firman Tuhan, atau mempersembahkan kesaksian, pernyataan Allah yang dia terima. Apa yang Tuhan katakan kepada dia. Kalau hari ini kita boleh katakan kesaksian. Atau dia berbahasa roh tetapi ada tafsiran. Pokoknya semua orang datang itu memberikan sesuatu. Karena semua orang punya karunia roh dan semua orang punya bagiannya. Enggak ada bagian yang namanya penonton. Lalu maju berikutnya adalah katakan bahwa semuanya itu, semua yang diberikan itu tentunya untuk membangun iman bersama. Ketika orang datang persekutuan memberikan sesuatu bukan cari pujian untuk dirinya sendiri, bukan untuk kasihan kepada orang lain atau kasihan kepada pemimpin, pendeta, pembina. Tetapi memberikan sesuatu dengan kesadaran bahwa kalau saya bermazmur, saya menyanyi, saya bersaksi, saya membangun iman saudara-saudara seiman. Lalu bagian berikutnya adalah bicara mengenai nabi. Di dalam persekutuan pasti harus ada pembahasan firman Tuhan. Karena itu di dalam persekutuan pasti ada orang yang punya karunia nabi. Yaitu menyampaikan suara Tuhan, pesan Tuhan kepada jemaat yang sedang berkumpul. Nah berikutnya ada hal yang secara khusus diatur di sini adalah mengenai para wanita. Nah ayat-ayat ini sangat banyak ditanyakan. Karena di sini ditulis kalau lagi persekutuan, perkumpulan, wanita itu jangan ngomong di situ. Nah ibu-ibu sekalian, sekali lagi konteks Korintus pada waktu itu, seperti kita sudah pernah belajar, bahwa pada zaman itu masyarakat itu punya kode etik sendiri. Zaman itu di Korintus yang namanya wanita rambutnya pasti panjang. Zaman itu yang namanya wanita itu tidak bicara di publik, di masyarakat. Zaman itu kalau wanita terhormat baik-baik rambutnya panjang ditutup dan dia hanya di rumah dia bisa bebas berbicara. Zaman itu kalau ada wanita rambutnya pendek seperti saya ini, zaman itu kalau ada wanita seperti saya ini, lalu ketika persekutuan ngomong, tanya jawab, maka pasti itu wanita yang tidak terhormat. Jadi, karena konteksnya seperti itu, Rasul Paulus mengingatkan, kita persekutuan Kristen juga mengikuti etika konteks masyarakat. Kalau pada waktu itu wanita dilarang bicara di dalam pertemuan umum, ya jangan bicara. Wanita Kristen yang terhormat, yang baik-baik, kalau kamu mau tanya jawab di rumah dengan suami. Jadi yang kita bisa ambil pelajaran di sini ini adalah konteks, karena ini juga cuma dicatat hanya di Korintus. Di surat-surat lain tidak tertulis. Jadi sangat kontekstual untuk jemaat pada waktu itu. Itu berarti di GKY Puri wanita seperti saya rambut pendek itu masih terhormat. Dan ibu-ibu silakan tanya jawab. Tapi intinya adalah kalau kita persekutuan dimanapun kita berada, kita mengikuti konteks masyarakat yang ada pada waktu itu. Sehingga di sini di akhir daripada pasal 14 dikatakan, Roh Kudus itu suka semua yang sopan dan teratur. Persekutuan yang banyak ragam itu harus dilakukan di dalam kesopanan dan teratur. Supaya membangun semua jemaat. Tidak meresahkan 1-2 orang. Keteraturan itu membangun jemaat. Dan kesopanan keteraturan itu juga bisa menjadi kesaksian. Itulah panduan persekutuan yang diberikan Rasul Paulus berdasarkan konteks pada waktu itu yang secara prinsip juga bisa berlaku sampai pada hari ini. Jadi ibu-ibu sekalian, prinsipnya adalah di dalam persekutuan jagalah kebersamaan.
Kalau sekarang di tempat umum itu sering ada logo itu ya, jagalah kebersihan. Tapi kalau kita di gereja, di persekutuan, logo kita adalah jagalah kebersamaan. Karena kita tubuh Kristus. Komisi wanita ini sudah tidak bertemu sekitar 7 bulan. Kita cuma ketemu di udara online daring. Tetapi mari kita ingat, kita itu satu tubuh. Ada darah Kristus yang mengalir di dalam diri kita bersama. Jagalah kebersamaan, jangan longgar. Jagalah kebersamaan artinya lakukan peran kita masing-masing. Jangan menonton sibuk ibu ABC atau pengurus, silakan kalian melayani kami. Mari kita bersama-sama melakukan bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kebersamaan ini perlu dijaga antara sesama kita. Sambil kita berdoa, kita kelak boleh kembali bersama-sama di gereja ini. Jagalah kebersamaan di dalam doa dan di dalam peran yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan berikutnya secara praktis di sini dikatakan, marilah kita mengejar kasih sebagai dasar persekutuan dan usahakan mendapat karunia roh. Kita masing-masing perlu berdoa, ya Tuhan, karunia roh apa yang saya punya? Karunia roh apa yang Engkau berikan kepadaku yang seharusnya saya pakai untuk memajukan pekerjaan Tuhan, jemaat Tuhan di Komisi Wanita di GKI Puri ini. Dan dikatakan terutama karunia bernubuat untuk membangun jemaat. Artinya perkataan-perkataan kita lebih berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kalau kita chatting, kalau kita menasehati, menghibur orang itu ada kuasanya. Karena firman Tuhan yang kita sampaikan. Dan paling akhir aplikasi praktis adalah mari kita mengenali karunia roh diri sendiri masing-masing. Tanyakan, apa yang Tuhan percayakan kepada saya? Ada tulisan itu ya, terkadang jengkel lihat foto KTP sendiri. Sudah jelek, seumur hidup lagi. Mungkin kita punya pengalaman yang sama, foto KTP itu jarang yang bagus ya. Dan kita sulit minta ganti foto. Saudara sekalian, kalau kita melihat diri sendiri, kadang kita rendah diri, merasa tidak mampu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, Allah Roh Kudus itu mengundang saudara, melayani bersama, menjalankan peran yang sangat penting. Tuhan Yesus menanti saudara dan saya melakukan bagian kita. Kalau anggota tubuh ini satu macet, misalnya tangan kiri kayaknya enggak penting, kalau dia macet sangat menghambat fungsi secara keseluruhan. Dan Roh Kudus mendampingi saudara dan saya. Kita tidak ditinggalkan sendirian, kita tidak dibiarkan tidak mampu. Pasti mampu. Mari kita mengenali karunia roh kita, dan mari kita melakukan peranan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau Bapa yang baik, yang memberikan kesempatan kami untuk bekerja bersama pelayanan di dalam gereja dan tubuh Kristus. Kami sangat bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa Allah Roh Kudus berjanji memberikan karunia roh, kemampuan untuk melayani. Dan tolonglah kami Tuhan menyisihkan waktu, mencari, memikirkan karunia roh yang Tuhan percayakan. Supaya kami juga melakukan peranan fungsi kami, sehingga hidup kami ini berguna untuk membangun jemaat, untuk membangun saudara seiman. Kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, tanya jawab Bible study kita akan dilakukan di Tesaburi. Silakan yang punya pertanyaan nanti meluangkan waktu, kita akan tanya jawab secara tertulis di Tesaburi. Kiranya Tuhan yang menolong kita terus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita ingin memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui QR Code yang ada di layar ataupun transfer ke rekening BCA GKI Puri Indah. Teman-teman jangan lupa waktu memberikan persembahan diakhiri dengan angka 4 sebagai kode Komisi Wanita.
Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita. Kita yakin ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Mari kita memberikan persembahan kita. Kita nyanyikan lagu Berkat Kemurahan. Dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, di tengah ibadah persekutuan Komisi Wanita, Tuhan tetap memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melihat hati kami. Kami ingin Tuhan persembahan ini sungguh-sungguh boleh menyukakan hati Tuhan. Pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, boleh merupakan satu dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, pakailah kami, perlengkapi kami, mampukan kami, supaya kami boleh berperan sesuai dengan apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang ibu-ibu. Hari ini kita ada satu berita yang baik, berita gembira bagi gereja kita. Pada tanggal 4 Oktober kemarin kita menerima gembala sidang yang baru, yaitu Pendeta Timotius Fu yang akan melayani dengan istrinya yaitu Semu Ellen. Kita menyambut kehadiran beliau dan mari kita Komisi Wanita juga mendukung dan mendoakan beliau. Pendeta Musa dan Semu Winnie juga akan melakukan pelayanan memasuki masa emeritasi, kiranya juga Tuhan yang selalu menuntun langkah mereka di dalam jalan panggilan dan pelayanannya. Kita juga akan tetap mendoakan Pendeta Musa dan Semu Winnie. Hari ini kita berterima kasih untuk bantuan atau pelayanan dari Ibu Pikyok, Ibu Cynthia, Ibu Lisa, dan Ibu Purje. Terima kasih karena meluangkan waktu mengarahkan suasana pujian yang indah di dalam persekutuan kita. Kita juga berterima kasih kepada bapak-bapak staf multimedia yang setia membantu kita. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Minggu depan ibu-ibu kita ada satu tema yang khusus yaitu mengenai hobi.
Dalam masa pandemi ini di mana kita banyak tinggal di rumah, sangat baik kita mengembangkan hobi yang sehat dan menjadi berkat. Hobi apa yang kira-kira cocok untuk kita ibu-ibu dan bagaimana menjadikan hobi kita menjadi berkat. Mari kita menantikan dan mendoakan akan persekutuan minggu depan ini yang akan dipimpin oleh Guru Injil Melki dari gereja kita sendiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau yang menggembalakan gereja ini. Dan kami bersyukur untuk selama ini Tuhan mengantarkan kepada kami Pendeta Musa dan Semuwini melayani dengan setia di dalam gereja ini. Sekarang hamba-Mu Tuhan akan memasuki masa emeritasi. Tuhan kiranya memimpin supaya hamba-Mu boleh selalu bersukacita, bersemangat dan mengetahui peran di dalam kerajaan-Mu bahkan sesudah dia menjalani masa pensiunnya. Kami berdoa Tuhan juga bersyukur karena juga Tuhan sudah mengirimkan Pendeta Timotius Fu dengan Semuelen ke tempat gereja kami. Kiranya Engkau memberkati supaya kedua hamba-Mu boleh menyesuaikan diri dan boleh pelan-pelan tetapi pasti bekerja sama bersama dengan seluruh majelis dan pengurus memajukan pekerjaan Tuhan di gereja GKY Puri ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk ibu-ibu yang sudah melayani, untuk Ibu Pikyok, Ibu Sintia, Ibu Lisa, Ibu Purce. Tuhan kiranya memberkati mereka supaya mereka mengalami sukacita ketika mereka masih bisa melayani di rumah Tuhan ini. Tuhan memberkati keluarga mereka supaya senantiasa sehat dan semangat di dalam mengikut Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur untuk staf multimedia yang senantiasa membantu Komisi Wanita. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, berikan kesehatan dan sukacita di dalam melakukan pekerjaan mereka setiap hari. Kami berdoa juga untuk persekutuan pada hari Kamis minggu depan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk Guru Injil Melki, Tuhan kiranya memberikan hikmat kepadanya untuk mengetahui apa yang harus disampaikan yang merupakan pesan Tuhan bagi kami. Berikan hikmat supaya kami juga mengetahui hobi apa yang bisa kami pelajari, bisa kami lakukan, yang mendatangkan hiburan tetapi juga menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang selalu memimpin kami karena kami tidak mungkin berjalan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.